seorang wanita masuk ke dalam lift. Dia pencet semua tombol dan sembunyi kayak lagi dikejar sesuatu. Tapi gak ada siapa-siapa. 2 minggu kemudian, mayatnya ditemukan di tangki air di atap hotel. Tanpa saksi mata, tanpa jejak masuk. Inilah kasus Elisa Lam. Halo semuanya, terima kasih sudah mau nonton channel Gerbang Malam. Semoga semua yang nonton dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Elisa Lam adalah mahasiswa 21 tahun yang berasal dari Kanada. Waktu itu, dia lagi liburan di Amerika sendirian, semacam solo trip gitu, untuk refreshing. Dan ternyata, Elisa ini memiliki riwayat bipolar disorder. Tapi, keluarganya bilang dia dalam kondisi stabil waktu itu. Elisa menginap di Hotel Cecil di Los Angeles. Dan yang kamu harus tahu, hotel itu sudah punya reputasi angker dari dulu. Hotel itu pernah jadi tempat pembunuhan, tempat bunuh diri, dan yang paling parah, pernah jadi tempat nginapnya pembunuh berantai Richard Ramirez. Kalau itu kamu, mau nggak nginap di hotel ini? Tapi Elisa ini mungkin nggak tahu, atau ya dia cuek aja. Nah, semuanya kelihatan normal di awal. Tapi pas tanggal 31 Januari 2013, Elisa ini dijadwalkan untuk check out dari hotel itu. Tapi Elisa nggak muncul. Staf hotel udah coba ngubungin dia, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Akhirnya, pihak hotel memutuskan untuk melapor ke polisi, dan investigasi pun dimulai. Mereka rilis rekaman CCTV Elisa di lift yang jadi viral banget sampai sekarang. Dalam rekaman itu, Elisa masuk ke lift sendirian. Dia kayak orang ketakutan. Dia intip keluar, lalu sembunyi di pojok. Terus, dia pencet semua tombol yang ada di lift, dan dia pun keluar. Terus, gerakan tangannya aneh banget. Dia kayak lagi ngobrol atau bicara sama sesuatu yang gak kelihatan. Dan yang paling bikin merinding, saat dia di dalam, liftnya ini gak mau nutup sama sekali. Tapi pas dia keluar, pintunya langsung nutup kayak biasa. Dan itu terakhir kalinya Elisa kelihatan hidup. 2 minggu setelah Elisa hilang, tamu di hotel mulai ngeluh soal air dari kran yang warnanya aneh, rasanya aneh, dan baunya kayak sesuatu yang busuk. Akhirnya pihak hotel memutuskan untuk mengecek tangki air yang ada di atap. Dan ternyata mayat Elisa ada di dalam telanjang dan mengambang. Tubuhnya gak ada luka, gak ada tanda-tanda kekerasan. Tapi posisinya di tangki air itu tinggi banget dan tutupnya juga berat banget. Atap hotel juga dikunci, hanya staf yang bisa akses ke sana. Jadi pertanyaannya, gimana Elisa bisa nyampe ke sana? Dan apakah dia bisa ke sana sendirian? Ada beberapa teori dan opini dari orang tentang penyebab kematian Elisa ini. Teori yang pertama, karena gangguan mental. Elisa emang punya riwayat bipolar. Banyak yang bilang saat itu mungkin dia lagi ngalamin psikosis, yaitu semacam delusis atau halusinasi berat. Mungkin saat itu dia lagi ngerasa dikejar sama sesuatu, lalu dia naik ke atap, dan ya masuk ke dalam tangki air. Tapi masuk akal nggak? Itu tempat tinggi banget, dan tutupnya juga berat banget. Menurut kamu masuk akal nggak? Teori 2, karena ada kekuatan supranatural. Hotel Cecil itu sudah terkenal angker dari dulu. Banyak yang percaya dia lagi diganggu atau dirasuki sama makhluk halus. Gerakan tangannya di CCTV kayak lagi ngobrol sama sesuatu. Dan matanya juga kosong. Ada yang bilang bukan dia yang lagi kendaliin dirinya sendiri. Teori 3, konspirasi. Ada yang curiga itu bukan kecelakaan tapi pembunuhan. Rekaman CCTV-nya aneh, ada bagian yang sengaja dipercepat dan time step-nya hilang dan gerakannya juga nggak natural. Mungkinkah ada orang lain di luar frame yang rekamannya sengaja dihapus? Banyak yang berkomentar di internet tentang kasus ini. Ada yang bilang liftnya mungkin lagi dikontrol sama seseorang, gerakan tangannya bukan kayak gerakan orang normal. Banyak yang yakin kalau dia nggak sendirian di situ. Ada bagian dari rekaman yang nggak boleh kita lihat, dan ada juga yang bilang kalau dia terlihat dipaksa melakukan sesuatu.
Polisi menyimpulkan penyebab kematiannya adalah kecelakaan karena penyakit mental. Dia mungkin masuk ke tangki air pas lagi halusinasi, tapi banyak yang merasa ini ganjal dan gak masuk akal. Menurut kamu, ini kecelakaan, gangguan mental, atau ada sesuatu yang dia lihat di live waktu itu? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe dan share ke teman kamu yang suka video seperti ini. Bye!